Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Wira Asad. Without further ado, I will start the presentation now. Uh, I just the material is asking and answering yes or no question. First, question is a useful skill for almost any situation, not just for language learning. Atau mengajukan pertanyaan adalah keterampilan yang berguna untuk hampir semua situasi, tidak hanya untuk pembelajaran bahasa. Question. There are generally three types of sentences. Ada tiga kali jenis dari kalimat. Yang pertama ada statement, comments, question. Atau statements ini ada pernyataan, comments, perintah, dan questions, pertanyaan. Statement. Statements are sentences that tell information. Atau pernyataan adalah kalimat yang menyatakan atau memberitahu informasi. Seperti contohnya, I like dogs. Saya suka anjing. My aunt live in Bulgaria. Bibi saya tinggal di Bulgaria. Cows have four legs. Sapi memiliki 4 kaki. Commands. Commands are sentences that give order, tell people to do action. This is also sometimes called the imperative. Perintah adalah kalimat yang memberi perintah suruh orang melakukan tindakan. Ini juga kadang-kadang disebut imperatif. Nah, contohnya seperti be quiet. Yeah, please open the window. Tolong buka jendelanya. Dan first put a spoonful of butter into a hot pan. Atau yang artinya pertama masukkan sesendok mentega ke dalam wajan panas. Question. Question are sentences that ask for information. Atau pertanyaan adalah kalimat yang meminta informasi. Nah, ada beberapa jenis pertanyaan. Yes or no question, WH question. Nah, untuk setiap jenis kita akan melihat banyak contoh pertanyaan dalam tenses yang berbeda. Kata-kata bahasa Inggris yang harus diketahui untuk mengajukan pertanyaan. Pertama ada verb. Verb adalah kata kerja, itu biasanya bagian terpenting dari kalimat apapun, karena itu memberitahu Anda apa yang terjadi. Ada nouns atau kata benda. Kata benda adalah orang, tempat, benda, atau ide. Tergantung pada bagaimana Anda menggunakan kata benda. Mereka juga bisa memiliki nama yang berbeda. Yang terakhir ada tenses. Ketika berbicara tentang bahasa Inggris, menunjukkan kapan tindakan terjadi. Ada 3 tenses dasar masa lalu atau past, sekarang, present, dan masa depan to future. Example yes or no question. Pattern 1 dengan formula do plus subject plus verb. Pattern 2 adalah be plus subject. Untuk contoh yang present simple example. Present simple tense digunakan untuk membicarakan hal-hal yang selalu benar atau hal-hal yang umum atau sering terjadi. WH question. Where does he play? He is playing in there. Untuk formulanya ada subject plus verb 1. Dan seterusnya. WH question. Where does he play? Di mana dia bermain? He is playing in there. Dia bermain di sini. Two question. Do you busy for today? No, I don't. Big question. Is your daughter? Yes, she is. And second, present continuous. Present continuous merupakan sesuatu sedang terjadi sekarang. Jadi gunakan beberapa untuk verb to be dan kata kerja yang diakhiri dengan ing. Untuk formulanya ada subject plus am atau is atau are plus verb ing dan seterusnya. Contohnya WH question, when are you coming? On the way. Untuk
Big question. Is he studying computer at the moment? Yes, he is studying computer. Present perfect. Present perfect tense digunakan untuk membicarakan hal-hal yang dimulai di masa lalu, tetapi masih benar atau relevan sekarang. Formulanya ada subject plus has atau have plus verb 3. Contohnya, have you eaten today? Yes, I have. Has he completed his day homework? No, he has not. Present perfect continuous. Present tense juga bisa dibuat terus-menerus. Dengan kata lain, sesuatu yang dimulai di masa lalu, tapi ingin menekankan bahwa itu masih aktif terjadi sekarang. Untuk formulanya ada subject plus have, has, or have, plus been, plus verb in. Untuk contohnya ada, has she been cooking in the kitchen all day? Yes, she has. Yang kedua contohnya ada, has he been playing the computer game all day? Yes, he has. Yang selanjutnya ada past simple. Past simple adalah tindakan yang telah usai di masa lalu. Letakkan kata bandu dalam bentuk lampau usually did. Kecuali jika yang utama verb dalam bentuk to be, lalu masukkan bentuk lampau sederhana seperti was or were. Seperti formulanya seperti ada subject plus verb 3. Untuk contohnya, WH question, when did he pay the bills yesterday? Yes, he has. Untuk the question, did you sleep enough last night? No, I did not. Untuk big question, was she dropped out of campus? No, she has not. Terus selanjutnya ada past continuous example. Past continuous. Past continuous masa lalu adalah masa lalu terus-menerus ketika berbicara tentang tindakan masa lalu yang telah diselesaikan yang dilanjutkan untuk jangka waktu tertentu. Untuk formulanya ada subject plus was or were plus verb in. Untuk contohnya ada were not you going when you were best friend? No, I was not. So, was his sister taking candy? Yes, she is. Was I starting conversation with you while I saw your? Yes, you was. Selanjutnya ada past perfect. Past perfect adalah untuk menunjukkan satu peristiwa yang terjadi sebelumnya lain di masa lalu. Untuk formulanya ada subject plus had plus verb 3. Had your brother finished his homework by the time you got home? Yes, he has. Nah, lalu ada had you fed my cat before you left? No, I has not. Lalu ada yang terakhir, had your sister cook before you go home? Yes, he has. Lalu ada past perfect continuous. Past perfect continuous digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada titik waktu tertentu di masa lalu. Untuk formulanya ada subject plus had been plus verb in. Untuk contohnya ada, had he been speaking for the whole class before I answer? No, he had not. Lalu ada, had you been painting your room for hours before your father came home? Yes, I had. Had you swimming for 45 minutes when it suddenly rained? No, I had not. Next one ada future simple. Future simple digunakan untuk menceritakan sesuatu kejadian yang akan terjadi di masa lalu yang akan datang. We'll see contohnya, formulanya ada di kanan untuk memperhatikan satu, contohnya ada yang di sini. Lalu ada future continuous. Future continuous digunakan untuk menunjukkan sesuatu tindakan yang terjadi di waktu tertentu. Contohnya untuk formulanya ada di sebelah kiri dan contohnya ada di sebelah kanan. Contohnya bisa saya bacain satu, yaitu ada, are you going to be taking the exam tomorrow? Yes, I will. Itu ada big question. Lalu ada